Maka kalat lau syafaati yaumal qiyamah, maka tetaplah baginya syafaat saya, maka turunlah syafaat saya baginya, maka dia berhak syafaat saya. Berarti mana ayat 3 kan? Babuma ayhada babuma bermula babnya barang. Babuma bermula ini itu bab menerangkan barang. Yakulu yang berkata yang membaca siapa saksun. Idza sami'a apabila mendengar siapa saksun, mendengar al-munadiyah pada adzan, al-munadiyah pada orang yang adzan, al-munadiyah pada orang yang adzan. Qala berkata siapa Imam Bukhari, hadatsana Abdullah ibn Yusuf, qala Abdullah akhbarana Malikun an ibn Syihab an Athain ibn Yazid alaisi an Abu Sa'id al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda siapa Nabi, idza sami'tum apabila mendengar siapa kamu semua anida pada adzan, faqulu maka berkatalah kamu semua mithlama pada seperti barang yaqulu yang membaca pada ma atau yang berkata pada ma al muadzinu siapa orang yang tukang adzan, al muadzinu siapa orang tukang adzan. Ini bab menerangkan apa sih yang dibaca yang diucapkan kan orang yang mendengar orang yang tukang adzan. Rasulullah SAW berkata, idza sami'tum an-nida, kalau kamu dengar adzan maka katakan, ucapkan seperti apa yang dikatakan muadzin. Ini kalau ini kan global, umum. Berarti apa saja diikuti awal akhir. Maka nanti ada di belakang ada taksis, kecuali khayal sholat khayalal falah. Ya kan? Itu la haula wala quwata dan as-sholatu khairum minan naum. Shadaqta wa barata wa ana dzalika minasyahidin. Soal itu. Kalau kamu dengar adzan maka katakan seperti apa yang dikatakan muadzin. Apa yang dikatakan muadzin? Nah ini pertanyaan dari siapa tadi yang adzan. Muadzin di sini ini maksudnya muadzin. Bahasa muadzin kan orang. Ya kan muadzin kan berarti orang. Maka dalam berarti ini syarat sahnya adzan. Nanti maksudnya syaratnya adzan supaya menggugurkan, kalau dikatakan sunat, yang katakan sunat berarti sunat gugur, yang katakan fardu kifayah atau wajib gugur. Itu syaratnya satu, dia itu Islam. Berarti kalau ada orang kafir adzan kan itu belum menghilangkan hukum kesunatan. Kalau yang katakan adzan itu wajib, berarti hukum wajib belum gugur. Dan karena syaratnya harus apa? Islam, harus muslim. Harus muslim syaratnya kan harus muslim. Nah, cuman orang kafir kalau adzan, orang kafir adzan, adzan. Itu gimana status Islamnya? Dia saja. Kan gitu kan? Maka hukumnya muslim. Nah, ono wong apa? Non muslim adzan. Maka statusnya syahadatnya itu adalah mengantar dia masuk Islam. Yang kedua, syaratnya adzan itu tamyiz. Tamyiz artinya sudah, ya tamyiz itu kan sudah bisa tahu kanan kiri kan, nah bisa tahu kanan kiri. Kemudian tadi al-Islam tamyiz ya kan. Nah kemudian dukur laki 3 laki. Maka perempuan tidak diajarkan adzan. Nah yang keempat ini harus tahu waktu. Nah ini tahu waktu. Ingat dulu. Nah dari syarat ini muadzin kan orang, sementara kaset itu kan 3 orang. Termasuk kaset muslim, kaset tamyiz. Kan nggak bisa syarat. Oh berarti adzan kaset itu belum memenuhi syarat sehingga tidak wajib dijawab, tidak harus dijawab. Apa maksudnya kan? Nah. Jadi muadzin kan orang. Nah kemudian ada gini. Sekarang gini lagi. Misalkan yang kedua. Itu kan muadzin, kalau ada orang adzan jawablah seperti yang dikatakan dia. Pertanyaan yang kedua, masalah yang kedua. Ini semua adzan apa ada adzan sholat? Kan ada adzan ada adzan kuburan ketika nyolati, ya kan? Ada adzan itu ketika kebakaran. Ada adzan itu ketika misalkan ada orang pergi haji dan sebagainya. Apakah ini khusus adzan sholat yang harus dijawab? Apakah adzannya lain? Nah ini ada 2 kelompok, ada 2 pendapat. Satu, ini mayoritas ulama mengatakan semua adzan, baik adzan sholat, ngadani anak yang baru lahir, ya kan, adzan orang mau pergi, katakan haji atau umroh, adzan kuburan, ya kan, ketika ngubur itu kan, nah itu tetap harus dijawab. Alasannya karena alnya itu lil istighraq, al-madhinya itu untuk menghabiskan.
Kayak alhamdulillah segala puji. Alhamdulillah bermula segala puji. Kan al yang punya makna segala itu kan. Nah, al-mu'adzin itu alil istighraq, untuk al menghapuskan semua jenisnya mu'adzin. Fokus anggur mu'adzin yo dijawab. Tidak harus sholat. Bisa dengar ya kan? Nah, pendapat yang kedua ndak al ini al-adidini. Al yang khusus, maksud mu'adzin yang khusus adzan untuk sholat. Dan pendapat ini yang didukung oleh Imam Romli dan Ibnu Qasim yang mengatakan adzan yang dijawab itu adalah adzan untuk sholat. Cuman mayoritas ulama alnya alil istighraqil jinsi. Pokoknya adzan macam apa wae dijawab. Jadi ngerti maksudnya kan? Nah, ini dari al inilah sebenarnya hatinya sama. Cuman memaham al saja itu ulama berbeda pendapat. Sehingga tadi cara penjawabnya juga berbeda. Bisa ngerti maksudnya kan? Nah, jadi kemudian tadi syarat yang keempat itu syaratnya muadzin harus tahu waktu. Nah, disinilah tujuannya adzan itu untuk mengetahui waktu, maksudnya awal waktu. Baik masih untuk mengetahui waktu. Nah, waktu ini sudah masuk waktu sholat. Sekarang pertanyaannya, nah kalau di tengah-tengah misalkan di tengah-tengah waktu tetap disunahkan adzan. Cuman kalau sekarang jangan pakai pengeras. Nanti misalnya Pak Fauzan duhur jam 1:30 adzan betul wow adzan. Ya adzan di lingkungan saja, pakai biasa berarti tetap ada. Tetap ada. Makanya adzan di kaset-kaset itu enggak dianjurkan karena belum bisa menggugurkan kewajiban. Katanya katakan adzan itu wajib. Belum menggugurkan kesunatan kalau mengatakan adzan sunnah. Paham Pak Budi? Jadi kalau jawab dari awal akhirnya kan nggak selesai kan itu. Iya kan? Cuma satu aja, kita ikuti aja. Qala berkata siapa Imam Bukhari, hadatsana Mu'adz bin Fadlah qala hadatsana Hisam an Yahya an Muhammad ibn Ibrahim anil Haris qala berkata siapa Muhammad hadatsani Isa ibn Tolkah. Ana sesungguhnya Isa itu sami'a mendengar siapa Isa Muawiyatan pada Muawiyah yauman dalam suatu hari. Faqala maka berkata siapa Muawiyah berkata mislahu pada seperti ma yaqulul muadzin. Mislahu pada seperti ma yaqulul muadzin, seperti ma yaqulul muadzin, seperti apa yang dibaca muadzin itu mislahu. Ila qauli sampai perkataannya muadzin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang dituliskan pas. Itu maksudnya seperti muadzin. Nah, yang enggak seperti berarti khayyalas shalah khayyalal falah. Itu enggak seperti. Maka jawabnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan ditambah lagi as-sholatu khairum minan naum. As-sholatu khairum minan naum. Maka ini kan jelaskan hanya yang ditirukan itu seperti sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kan ada di surah ila qaulihi wa asyhadu. Nah, ada wa asyhadu. Kan jelas kan? Qala berkata siapa Imam Bukhari, hadatsana Ishaq ibnu Rahawai, qala Ishaq hadatsana Wahbun ibnu Jarir. Qala berkata si Wahbun hadatsana Hisam an Yahya nahwahu pada samanya hadis mazkur, kayak hadis di atas. Nahwahu samanya hadis mazkur. Qala berkata siapa Yahya wa hadatsani ba'du ikhwanina. Wa hadatsa dan mencari hadis napani pada saya ba'du ikhwanina. Anasunya ba'du ikhwanina itu qala berkata siapa ikhwanina lama qala di dalam ketika membaca siapa muadzin khayyalas shalah qala berkata siapa Muawiyah la haula wala quwata illa billah wa qala berkata siapa Muawiyah hakada kali seperti itu qala la haula wala quwata sami'na mendengar siapa kita ini nabiyakum pada nabi kamu semua sallallahu alaihi wasallam yaqulu kali berkata siapa nabiyakum. Nah, ini memperjelas bahwa yang ditirukan seperti muadzin itu hanya apa? Sampai asyhadu alla wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selanjutnya khayal shalah la haula wala quwata illa billah. Makanya hadis itu kan satu sama lain kan terkait ya kan? Pengait. Satu sama lain ada kaitannya. Babun nidai bermula di bab menerangkan bab doa.
Bab doa menerangkan doa indal adani di dalam ketika selesai adzan. Indan nidai dalam ketika selesai adzan. Qala berkata siapa Imam Bukhari, hadatsana Ali ibnu Ayyas qala Ali hadatsana Su'aib ibnu Abi Hamzah an Muhammad ibnu Munkadir an Jabir ibnu Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda siapa Nabi man bermula barang siapa qala itu membaca siapa man khina yasma'u dalam ketika mendengar siapa man an-nidaa pada selesainya adzan berdoa Allahumma rabba hadi da'wati tamah wassolatil qaimah Allahumma ya Allah rabba hadi da'wati wahai Tuhannya ini panggilan at-tamati yang sempurna Allahumma ya Allah rabba hadi da'wati wahai Tuhannya ini panggilan seruan at-tamati yang sempurna wal qaimah wassolat dan sholat al-qaimati yang tetap atau yang akan didirikan yaitu sebenarnya al-qaimati yang akan didirikan ada yang mengatakan al-qaimati yang tetap ati semoga memberi siapa engkau Muhammad al-wasilata pada derajat yang luhur al-wasilata pada derajat yang luhur wal fadilata dan keutamaan wab'ath dan semoga memberi siapa engkau pada Muhammad maqaman pada kedudukan mahmudan yang terpuji alladzi maqaman wa'atta yang telah janji siapa engkau pada maqaman khalat maka berhak maknanya 3 ini khalat maka berhak garis miring turun garis miring tetap khalat maka berhak khalat maka turun khalat maka tetap lahu bagiman syafaati apa syafaat saya yaumal qiyamati di dalam hari kiamat. Jadi bab rangkaian doa indan nida. Nah kalimat indan nida ini kan bisa-bisa memberi pengertian ini indan nida ini ketika ada ini gimana? Ketika di tengah apa di awal apa selesai kan gitu. Ya kan bisa begitu kan? Nah makanya bahasa an-nida ini ketika dimutlakan maka yang maksud adzan selesai maka idan ketika adzan selesai ketika di tengah-tengah tadi jawab seperti yang tadi ditirukan seperti muadzin. Nah indan-nida ini maksudnya selesai adzan. Hadis ini memberikan pengertian kepada kita betapa tawadhu'nya Rasulullah SAW dalam hadis ini kan. Mangkola kata Nabi siapa yang mendengar adzan terus berdoa Allahumma rabbati tawadama ila akhir maka khalat lau syafaati yaumal qiyamah maka tetaplah baginya syafaat saya maka turunlah syafaat saya baginya maka dia berhak syafaat saya teman ayat 3 kan nah, hari kiamat ini seakan-akan Nabi itu kan enggak doa coba siapa yang dengar apa adzan terus selesai itu doa ini kan Allahumma ya Allah robbati da'wati tamani ya Allah Tuhannya ini panggilan at-tamati yang sempurna. Kenapa adzan dikatakan ad-da'wati tama panggilan yang sempurna karena isinya itu satu berarti kan membesarkan Allah kan kemudian tauhid ya kan terus ada syahadat ada ajaan sholat ada mengajak apa orang itu bahagia kan maka dikatakan panggilan yang sudah sempurna nah, sempurna itu pokoknya wassolatil qaimah sholat yang tetap ini gimana maksudnya qaimah ini Anda katakan tidak dirubah-rubah yang namanya adzan itu yang namanya sholat atau adzan itu ya seperti itulah gak dirubah-rubah jadi maksudnya at-tamat itu sempurna maksudnya sudah sempurna adzan tidak akan mengalami perubahan mansukh itu tidak ada nah, itu namanya at-tama kan wassolatil qaimah nah, ini sholat sepanjang masa terus tetap ada ila yaumil qiyamah ini sudah jaminan dari Nabi walaupun orang ini kayak apa dunia itu bentuknya pasti sholat masih ada pasti ada itu jaminan dari Nabi wassolatil qaimah itu mereka aida imah terus hati coba kan ya Allah beri Nabi Muhammad al-wasilah ya kan berarti kan berdoakan Nabi Muhammad ini Nabi Muhammad itu tidak butuh didoakan lagi mau mendak kita doakan sudah derajat tinggi tapi masih menyuruh umatnya untuk berdoa seperti ini supaya dapat syafaat Nabi
supaya dapat syafaat Nabi. Nah, tentu syafaat Nabi itu kan beda-beda sesuai dengan tingkatannya orang masing-masing. Kalau orang itu tidak punya dosa, ya berarti untuk mengangkat derajat. Ya kan? Kalau orang itu punya dosa, berarti derajat syafaatnya untuk apa ya? Mengangkat dia misalnya neraka, enggak di neraka. Misalnya nerakanya lama jadi enggak lama. Nah, itu syafaat ini umum. Karena Nabi itu tahu bahwa umatnya itu macam-macam. Ada yang baik, ada yang setengah baik, ada yang buruk. Maka nilai syafaat juga berbeda-beda. Semua dapat asal mau mengikuti petunjuk Nabi ini kan. Di antaranya setiap habis adzan membaca doa ini, ya Allah berikan Muhammad al-wasilah kan, derajat yang tinggi. Ini wasilah yang mengatakan derajat di surga, kedudukan di surga. Wal fadilah itu kelebihan derajat yang di atas semua makhluk. Wab'atsu maqama mahmuda. Maqam mahmuda ini syafaat. Jadi maqam mahmuda ini manusia syafaat. Nah, ya Allah beri Nabi Muhammad itu maqam syafaat, maka kalat lahu syafaat. Ini kan bisa dimengerti ini kan? Nabi itu sangat tawadhu'nya kan, supaya umatnya dapat syafaat. Maka punya kan memberikan solusi cara umatnya dapat syafaat. Akhirnya diadakan doa tadi. Oh, maksudnya tinggal kita ini mau nurut apa enggak. Nah, kemudian ada tambahan innaka la tukhliful mi'at, itu dari Al-Baihaqi. Nah, jadi innaka la tukhliful mi'at itu adalah tambahan dari Imam Baihaqi. Iya, kan ada Sarofa. Tapi kalau yang dari Imam Bukhari itu kan hanya sampai ini kan, wa'atta, ya kan? Kemudian itulah digabung-gabung dari tambahan rawi. Itu maka kadang doa itu panjang. Kadang doa itu panjang. Karena apa? Ada tambahan dari rawi. Itu ada memang ada jadi gini, doa ya itu banyak, ada yang begini setelah adat doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus Allahumma ati muhammadanil wasilah was'alu fil a'layin darajatahu wa fil mustafain mahabbatahu wa fil muqarrabin ila akhir. Jadi memang apa ya? Tambahan itu banyak itu, terus digabung. Seperti Pak Maghrib yang sering kita doa di TV itu kan Allahumma hada apa? Lailuka kan wa idbarunaha rika wa aswatu du'a ika. Gitu kan? TV itu kan. Nah, memang ada riwayat. Nah, dari itulah maka terus digabung. Ada yang gabungkan sampai innaka latukhliful mi'at saja, itu yang masyhur kan, karena yang gampang. Ya tinggal menambah innaka latukhliful mi'at. Nah, yang nambah yang lain itu yang enggak hafal itu sehingga orang memang ada riwayatnya. Memang ada riwayatnya. Makanya kita yakin lah, maaf ini kan, fasolatan atau ya apa saja yang dicetak ulama-ulama kita ini yakin lah semua punya dasar. Semua itu ada dasarnya. Nah, hadis ini termasuk yang dibuat dasar bahwa berdoa ya kan, berdoa setelah adzan termasuk apa? Doa yang jarang, doa yang makruh. Babul istihami, bab menerangkan undian fil adzan. Undian dalam adzan. Wa yudkaru dan sebutkan apa anak wa manusia para kaum ikhtalafu itu perselisihan siapa aqwam fil adzani dalam adzan. Fa aqra'a maka mengundi bainahum antara aqwam Sa'dun siapa? Sa'ad. Qala berkata siapa Imam Bukhari hadasan Abdullah ibn Yusuf qala Abdullah akbarana Malikun an Sumayyin maula Abi Bakrin an Abi Sorikin an Abu Hurairah ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda siapa Rasulullah lau ya'lamu andai kata mengetahui anasu siapa manusia masyarakat mengetahui ma pada barang finidai yang tetap di dalam adzan wasofi dan sof al awal yang pertama sumalaya jitu kemudian tidak menemui siapa nas ila ayastahimu kecuali hendaknya undian siapa nas alaihi atas aikulun minuma anidak wasofil awal itu alaihi itu harusnya keduanya aikul lawahidin minal adzan wasofil awal.
Sumalam yajidu kemudian tidak menemui siapa nas illa ayastahimu kecuali tidaknya undian siapa nas alaihi atas an-nida wasofil awal aikulun minhuma lastamu maka sungguh undian siapa nas walau ya'lamu andai kata tahu siapa nas ma pada barang fitah jiri yang tetap di dalam berangkat awal waktu berangkat di dalam awal waktu lastabaku maka sungguh berlomba-lomba siapa nas ilai kepada tajir berangkat awal waktu walau ya'lamu andai kata mengetahui siapa nas ma pada barang fil atamah yang tetap di dalam sholat isya berjamaah karena satu riwayat itu berjamaah wasubhi dan subuh berjamaah la atau maka sungguh datang siapa nas huma pada atama subhi walau khabwan khabwan dua khabwan walaupun merangkak dan ngisot walau khabwan sekalipun merangkak berarti merangkak ya kan atau ngisot maksudnya apa pakai apa pantat itu ngisot apa kata dusun apa dusun ngisot itu nah itu ngisot namanya kalau merangkak kan sama sebenarnya kan kalau kami Jawa itu ngisot itu ya bisa pakai pantat itu ngisot ya apa orang dusun ya ini bab menerangkan undian dalam adzan. Jadi disebutkan dulu zaman saat itu orang itu berebut jadi muadzin. Berebut mau adzan. Sehingga judi. Nah, ini penting undian. Karena orang ini berebut tahu lah fadilnya adzan coba. Di mana tadi semua yang mendengar kan akan jadi saksi di hari kiamat. Jadi kalau orang dulu itu kan luar biasa. Sampai terjadi zaman saat ini yang terjadi ribut-ribut mau adzan, makanya terus diundi. Nah, ada hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, coba lau ya'lamun nasu ma fin nida wasofil awal. Andai kata masyarakat itu tahu ma, coba kalimatnya pakai ma. Nah, jadi disamarkan saking besarnya fadilahnya keutamaannya sampai nggak bisa digambarkan, nggak ada yang tahu kecuali Allah. Itu rahasianya man itu nggak ada yang tahu kecuali Allah sebagai man. Umpomo manusia tahu fadilahnya adzan dan shop awal ya kan? Nah, tentu kemudian mereka tidak bisa mendapatkan kecuali dengan pakai undian mereka akan ikut undian nah, karena tadi kadang-kadang kita ini secara garis besar sudah tahu menyaksikan ya semua yang dengar adzan itu menyaksikan karena malas karena apa apalagi nggak ada gajinya nggak ada gajinya ya nama juri sehingga nggak mau adzan padahal luar biasa tadi tambah mau dilarang apa tambah mau dilarang tambah begitu pula andai kata manusia ini tahu ma fitajir berangkat awal nanti bahasa berangkat awal itu kan supaya tidak ketinggalan jamaah mereka akan berlomba-lomba dan andai kata masyarakat tahu fadilah keistimewaan sholat jamaah isya dan subuh mereka akan datang walau dengan merangkak katakanlah nggak bisa jalan misalnya merangkak akan datang saking gede fadilah sholat jamaah isya dan subuh nah ini kan kalau kabuan nggak bisa merangkak yang ngisor luar biasa ini nah inilah hadis ini di samping keutamanya adzan kemudian keutamaannya shop awal sampai Rasulullah SAW itu dalam satu riwayat istighfar Rasulullah SAW lisofil awal thalatha marot walisani marotaini walitharisa maroh jadi Nabi itu istighfar mendoakan orang sop awal itu 3 kali katakan ya Allah ampuni mereka 3 kali yang sop kedua itu 2 kali yang sop ketiga itu sekali yang sop keempat nah ini jadi Nabi itu mendoakan kan orang yang sop awal itu diampuni dosanya 3 kali, doakan 3 kali. Yang sop kedua 2 kali, yang sop ketiganya sekali. Nah, yang sop keempat ini ada bagian. Nah, ini minimal kita di sop ketiga lah kan. Nah, sekarang ini sop kedua nggak ada, ketiga apalagi nggak ada, yang adanya pertama memang orangnya dikit. Memang orangnya gimana apa yang mau kedua ketiga? Kadang pertama aja, wah, nggak subuh ya lah. Ini kalau ini berlaku nggak untuk di musola umpamanya? Musola tuh ya
mungkin jarak ke masjid juga terjangkau, tapi Iya. lebih memilih di musola. Apa dapat juga fadilah-fadilah ini? Ya, sama. Insya Allah Madinah sok ini kan luar biasa ini. Madinah sok itu. Nah, ini hadis itulah menerangkan kemudian dari hadis tadi ya gimana kita jagalah sholat jamaah itu kan utamanya jamaah Isya dan